Samsung, udah lumayan banyak brand satu ini ngerilis smartphone dalam waktu deketan. Emang gila sih pergerakan Samsung di tahun ini, mulai dari seri flagshipnya, menengah maupun ke bawahnya, udah nggak bisa dihitung jari lah pokoknya. Bahkan saking banyaknya dan agak mirip-mirip, gue sampai suka ketuker-tuker nyebutnya, terutama yang seri A sama M. Halo hai, balik lagi sama gue Ayu dan sekarang gue lagi pakai Samsung Galaxy M53 5G. Udah 5 hari nih. Ini adalah smartphone kelas menengah yang gak bisa dibilang murah. Malah ini menurut gue Samsung termasuk main api dengan ngebanderol M53 5G nyentuh 6 jutaan. Gokil, ini seri M loh bukan seri A. Oke, gue tahu harga segini untuk sebuah Galaxy M series jelas bukan harga yang murah. Tapi kalau kalian rajin ngubek Tokopedia, pasti bakal nemuin harga yang lebih murah, bisa selisih 100-200 ribu atau bahkan lebih. Apalagi kalau belinya mendekati gajian begini, dari tanggal 25 sampai akhir bulan bisa banget dapetin diskon sampai 90% plus gratis ongkir di Tokopedia waktu Indonesia belanja. Kalian bisa langsung cek sendiri aja biar lebih yakin. Sekarang kita bahas dulu dari boxnya. Tipis, polos, cuma ada logo Samsung dan gambar smartphone-nya. Dibuka langsung ada HP-nya serta box berisi manual book, kartu garansi, kabel C2C, dan SIM ejector. Terakhir seperti biasa dalam penjualannya dapat kartu perdana XL secara cuma-cuma. Soal casan kita udah sama-sama tahu lah ya kalau tahun ini yang namanya casan udah hilang dari kotak HP-nya Samsung. Next untuk bagian bodi, Samsung M53 5G material back covernya terbuat dari plastik dan ini ada sedikit perubahan di bagian tata letak kameranya. Kalau dilihat dari seri pendahulunya yaitu Samsung M52 5G. Karena kan sebelumnya semua kameranya tersusun secara vertikal, tapi sekarang tersusun mengotak dengan wadah menonjol dan ada flash di luarnya. Sisanya polosan cuma ada logo Samsung. Untuk kiri bodi ada slot SIM kartu hybrid dan bodi kanannya ada tombol volume up and down serta power button yang nyatu sama fingerprint. Atasnya cuma ada lubang mikrofon dan terakhir di bagian bawahnya tersedia lubang speaker yang udah ngedukung Dolby Atmos, terus ada lubang charger Type-C, lubang mic lagi dan yap, nggak ada lubang jack audionya. Ayo pakai TWS guys! Lanjut ke bagian depan, kita akan disuguhin layar 20:9 berukuran 6,7 inci Super AMOLED Plus dan 120Hz yang bakal bikin scrolling kita jadi makin smooth. Resolusinya udah Full HD Plus sehingga bikin layarnya makin jernih, vivid tapi nggak over saturated. Ini jadi salah satu yang bikin harganya lumayan karena panel Super AMOLED Plus. Memang ya, soal layar ini layak diapresiasi dari Samsung M53 5G karena selain dari kualitasnya udah kayak HP kelas atas, bezelnya juga menurut gue udah lumayan ngikutin tren. Gak terlalu ketebelan dan poninya juga udah punch hole Infinity O. Beda banget looksnya kalau kita bandingin sama A33 atau M33. Gue jadi makin betah nih kalau pakai HP ini buat nonton Naruto. Poin plus lain dari layar M53 yaitu tetap nyaman-nyaman aja dipakai outdoor pas siang bolong. Misal gue pakai lihat maps pas naik ojol, sama udah pakai proteksi Corning Gorilla Glass 5. Walaupun tetap gimana pun juga, gue saranin pakein deh screen guard tambahan. Gak ada ruginya juga buat jaga-jaga. Bobot dari HP ini cuma 176 gram, jadi lebih antep kalau dilihat juga dari dimensinya. Oh ya, Samsung M53 5G ini nyediain warna yang bisa dibilang lebih kalem atau matte, yaitu ada blue, brown, dan green ini. Bahas bodi udah, sekarang kita bahas ke performanya. Samsung M53 5G ini pakai chipset MediaTek Dimensity 900 yang udah 6 nanometer. Terdiri dari 2 core Cortex A78 dan 6 core Cortex A55 yang dipadu dengan GPU Mali G68. Chipset ini kalau dibandingin dengan Dimensity 820 bisa dibilang malah berkurang jumlah big core-nya. Tapi ketolong fabrikasinya udah lebih kecil dan jenis core-nya juga udah A78 bukan A76. Mungkin ini karena sekarang lagi terjadi kelangkaan bahan baku untuk ngebuat chipsetnya, jadi ya nggak bisa bikin chipset yang lebih level up lagi. Mungkin, tapi nggak bisa dibilang jauh juga ya levelnya. Jadi ya beda-beda tipis lah sama Snapdragon 778G punya Samsung M52 5G. Dan soal performa, khas HP-HP mid-range zaman sekarang sih, Samsung M53 ini juga punya kapasitas yang aman banget lah. RAM 8GB dan storage 256GB. Seandainya pun kalau ngerasa RAM-nya kurang, dia bisa punya fitur tambahan RAM plus 8GB. Kalau storage-nya sendiri bisa ditambah sampai 1TB via microSD. Makanya di atas kertas akan sangat aman buat pakai sehari-hari dan emang begitu yang gue rasain. Dan buat OS-nya sendiri dia udah One UI versi 4.1 dan sistem Android 12. Tapi gini, biasanya kalau seri M-nya Samsung itu kan baterainya gede-gede. Sementara kemarin M33 dan sekarang M53 ternyata cuma 5000 mAh baterainya. Padahal seri M sebelumnya itu ada yang 6000 atau bahkan 7000 mAh. Cuma karena Samsung ngejar bodi yang tipis, ini kan cuma 7,4 mm. Tipis banget sih, jadi baterai goceng pun juga udah make sense banget.
Yang penting selama gue pakai ini terbukti memuaskan. Jujur aja gue lumayan capek juga pas ngetes ngabisin baterainya. Karena buat pemakaian standar internetan sama game tipis-tipis pakai wifi, dia bisa sampai 2 harian. Ditambah lagi udah support fast charging 25 watt. Bukan yang tercepat di kelasnya tapi masih termasuk oke lah, gak lama-lama banget. Kurang lebih 2 jam lah buat ngecas. Nah kemarin gue iseng ngetes buat buktiin seberapa kenceng chipsetnya dan ketahanan baterainya lewat uji coba game yang biasa gue mainin. Ada PUBG, GT Racing 2, dan game ringan kayak Ludo. Mulai dari PUBG gue main hampir 1 jam bisa dapat grafik HD dan frame rate high, cuma berkurang 10%. Walaupun bisa main di setting grafik HDR Ultra, tapi lebih smooth dan stabil di HD High aja. Next main GT Racing 2 dengan 7 kali range cuma ngurangin 6% tanpa kendala grafik. Dan terakhir Ludo, ya game berat macam PUBG dan GT Racing 2 aja bisa berjalan gak ada lag, stuttering ataupun frame drop. Apalagi Ludo, yang gue coba main 2 game baterainya cuma berkurang 2%. Terakhir gue membahas ke kameranya yang tadi gue bilang tersusun mengotak. Isinya full ada 4 lensa. Karena kan ada HP entry yang frame kameranya itu gede tapi isi lensa kameranya cuma 2 atau malah 1. Overall soal kameranya ini jumlahnya lebih banyak dan resolusinya juga lebih gede dibanding M52 5G sebelumnya. Buat narik minat pembeli, Samsung ngasih resolusi yang wow, yaitu 108 megapiksel f1.8, sisanya biasa ada lensa ultrawide 8 megapiksel f2.2, lensa depth 2 megapiksel f2.4, dan terakhir lensa makro 2 megapiksel f2.4. Untuk resolusi videonya sendiri mentok di 4K 30 fps. Sementara untuk kamera depannya itu beresolusi 32 megapiksel f2.2 dan videonya juga sama kayak kamera belakangnya, mentok di 4K 30 fps. Nice ya, nggak kayak HP Cina yang rata-rata cuma bisa ngerekam Full HD di kamera depannya. Untuk fiturnya sendiri, Samsung M53 5G nyediain beberapa fitur kayak Pro Mode foto dan video, Night Mode, Panorama, Super Slow Mode, yang mana fitur-fitur ini nggak akan bisa kita dapetin di HP Samsung 2 atau 3 jutaan. Gue coba beberapa kali motret pakai kamera ini, so far gue enjoy sih nikmatin hasilnya. Ternyata hebat juga nih Galaxy M53. Kenapa harganya ya cukup mahal ya? Karena ini adalah seri M tertinggi dan perekaman videonya dia bisa super steady seperti yang lagi gue coba. Ini stabil ya hasilnya di Full HD 30 fps tentunya. Dan kita coba di Full HD 60 fps. Nah ini gua nggak yakin sih hasilnya akan stabil karena di viewfinder aja ya kelihatannya tidak smooth. Dia juga nggak punya OIS ya, jadi hanya mengandalkan ACE. Gua akan coba di resolusi tertinggi Ultra HD 4K alias ya 30 fps aja. Ini tidak bisa 60. Jadi di 30 fps menurut gua ya sudah cukup oke lah ya. Kalau memang kita punya gimbal tambahan ya, stick gimbal itu lebih bagus lagi. Sekarang kamera depan di Full HD 30 fps. Sebenarnya ini bisa juga sih di 4K 30 fps untuk kamera depannya. Nanti setelah ini gua coba deh, tapi sekarang gue pengen coba di FHD 30 fps dulu. Nah ini 4K 30 fps kamera depan, gua nggak bisa kelihatan di layar stabil atau enggak karena panas banget. Ini padahal baru jam 10 tapi udah berasa banget terik, nyengat, dan gue jadi takut hitam nih kulit gua. Oke guys, jadi kita udah tahu ya kenapa M53 5G bisa dibanderol sampai 6 jutaan. Karena ini memang seri M tertinggi dan terbaik yang pernah dibuat Samsung. Gak ada kompromi di sektor layar alias di atas rata-rata, baterai relatif gede dan awet, tapi bodi HP-nya sendiri tipis dan enteng. Buat gaming juga chipsetnya ngangkat banget, kapasitasnya gede dan kualitas kameranya juga mendekati seri A kayak A53.